Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Yang pertama, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Awalnya dari kedatangan bangsa Eropa di Nusantara bermula dari niat untuk berdagang serta mencari rempah-rempah. Lalu, mereka mendengar harga rempah-rempah mahal di Eropa. Negara-negara Eropa berlomba menjelajah perairan dan hingga pada akhirnya negara Portugis menjadi yang pertama menginjakan kaki di Nusantara. Kedatangan negara Portugis. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Kepulauan Nusantara. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah dan mendirikan pos-pos perdagangan di beberapa tempat strategis, termasuk Malaka 1511 dan Maluku. Lalu awal perebutan hegemoni. Spanyol juga tertarik dengan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Mereka mendirikan pos-pos di Filipina dan mencoba memperluas pengaruh mereka ke Maluku. Namun, Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 antara Portugis dan Spanyol membuatnya membatasi pengaruh Spanyol di wilayah ini. Lalu Belanda sebagai kolonial utama. Belanda menjadi kekuatan kolonial utama di Indonesia setelah kedatangan mereka pada akhir abad ke-16 melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC yang didirikan pada tahun 1602. Belanda mendirikan basis di Batavia atau yang kita kenal sebagai Jakarta pada tahun 1619. Dampak yang diberikan VOC dalam Nusantara sangat serius. Berikut adalah dampak terhadap Nusantara. Jadi dampak VOC dalam Nusantara sangat merugikan dan sangat serius terhadap kapitalisme Indonesia. Keunggulan VOC dalam bidang birokrasi dan militer memberikan kekuatan kepadanya untuk menegakkan sistem monopoli dalam perdagangan di Indonesia yang menghancurkan kapitalisme di Indonesia. Karena pesatnya perkembangan perdagangan VOC di Nusantara, kedudukan pedagang Portugis semakin terdesak dan akhirnya lenyap dari aktivitas monopoli perdagangan rempah-rempah. Masuknya negara Inggris. Inggris juga berusaha untuk menguasai perdagangan di Nusantara. Mereka mendirikan pos-pos di Banten dan Ambon, tetapi sering terlibat dengan konflik VOC. Pada awal abad ke-19, Inggris sempat menguasai beberapa wilayah, termasuk Jawa, selama periode singkat setelah Perang Napoleon ketika Belanda berada di bawah kontrol Prancis. Konflik atau perang penting di Nusantara. Yang pertama, Perang Banten pada tahun 1628 hingga 1629. Perang ini adalah konflik antara Kesultanan Banten dan Belanda. Kesultanan Banten mengadakan perlawanan sengit terhadap upaya Belanda untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di wilayah itu, terutama pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang adalah Jakarta. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda dan berdampak besar pada peningkatan pengaruh Belanda di Jawa Barat. Lalu, Perang Inggris-Belanda yang pertama pada tahun 1652 hingga 1654. Perang ini adalah salah satu konflik dalam serangkaian perang antara Inggris dan Belanda selama abad ke-17. Salah satu sasaran konflik ini adalah wilayah perdagangan di Indonesia. Perang ini berakhir dengan perjanjian Westminster yang mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia. Lalu Perang Inggris-Belanda yang kedua pada tahun 1665 hingga 1667. Konflik ini adalah kelanjutan dari persaingan antara Inggris dan Belanda di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perjanjian Breda yang mengakhiri perang ini memberikan beberapa wilayah kepada Inggris, tetapi Belanda tetap mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah koloninya di Indonesia.
Lalu yang terakhir, Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini adalah perang pemberontakan besar di Pulau Jawa melawan pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan melawan Belanda yang ingin mengamankan kontrol atas Jawa Tengah. Konflik ini berakhir dengan pengasingan Pangeran Diponegoro dan penindasan pemberontakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.